Bab 2101. Karena mereka telah memasang jebakan untuk Spencer, tak seorang pun akan luput dari jeratnya. Tidak, tunggu. Apa yang terjadi? Tanya Gloria kepada Samuel, setelah menangkap kata kunci itu. Tidak ada yang terjadi. Ayo makan, kata Samuel, ingin mengalihkan perhatian dari dirinya sendiri, karena dia tidak berani mengakuinya. Dasar kalian berdua bajingan. Apa yang terjadi? Tanya Gloria dengan cemas. Spencer dan Samuel kemudian bertukar pandang dan mencapai konteks yang tak terucapkan. Oh tunggu, tiba-tiba aku ingat masih ada beberapa detail yang harus dibahas untuk konferensi pers hari ini. Aku akan melewatkan sarapan. Kalian lanjutkan saja, kata Spencer dan menggerakkan pergi. Tunggu aku baru ingat kalau aku juga ada sesi latihan mendadak. Samuel mengikuti Spencer keluar, sama sekali mengabaikan fakta bahwa Spencer masih mengenakan pijamannya. Keduanya benar-benar, Gloria merasa kecewa. Setiap kali mereka menyinggung topik ini, mereka selalu menghindarinya. Gloria benar-benar tidak mengerti mengapa mereka menghindarinya seperti mereka menghindari wabah. Tenang saja, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Nicole menghibur Gloria, tidak menyangka mereka akan lari juga. Tepat sekali. Mereka sudah seperti ini selama beberapa tahun terakhir. Biarkan saja, saran Daniel. Gloria mendesah, tahu tidak ada jalan lain untuk menghindarinya. Baiklah, ayo kita sarapan. Keluarga itu kemudian menuju meja makan. Namun, Nicole tidak dapat menahan rasa bingungnya. Spencer dengan Lulu dan Samuel dengan June tampaknya memiliki hubungan yang baik. Tetapi mengapa mereka tidak mengumumkannya ke publik, atau memperkenalkannya kepada orang tua kita? Setelah semua orang duduk di meja makan, semua orang mulai makan. Topik pembicaraan mereka telah berubah, jadi Nicole tidak menyinggung topik itu lagi. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia masih bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dengan mereka. Setelah sarapan, Jared dan Nicole meninggalkan tempat itu bersama Nolan dan Lana. Melihat Nicole tampak begitu sibuk, Jared berbisik, apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit aneh, jawab Nicole santai, masih merasa penasaran. Karena Spencer dan Samuel, Jared menjawab. Nicole mengangguk, ya, hubungan mereka tampaknya baik-baik saja. Mereka punya hal-hal sendiri yang harus mereka hemat, kata Jared datar. Dia merasa lebih baik membiarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Aku mengerti, hanya saja, Nicole tiba-tiba teringat sesuatu dan mengerutkan kening. Mungkinkah karena identitas kita? Yang satu adalah pemain biola, sedangkan yang lainnya lagi adalah bintang basket. Keduanya kini sangat terkenal. Mungkinkah mereka mempertahankan citranya sebagai orang lajang demi mengenang mereka? Memikirkan hal ini, wajah Nicole menjadi masam. Dia akan sangat marah jika Spencer dan Samuel benar-benar punya ide seperti itu. Bagaimana mereka bisa seperti ini? Menyadari perubahan emosi Nicole yang tiba-tiba, Jared dengan lembut memegang tangannya dan berkata, jangan terlalu memikirkan. Mereka tidak akan melakukannya. Spencer dan Samuel adalah orang-orang yang baik dan berkarakter baik. Pasti ada alasan lain yang mendorong mereka untuk berperilaku seperti itu. Ya, Nicole mengangguk. Emosinya mulai sedikit tenang saat dia berpikir bahwa hal itu mungkin tidak terjadi. Dia pasti salah paham. Setelah mengantar Nolan dan Lana ke taman kanak-kanak, mereka tiba di Riddle Corporation. Saat itu, Nicole sudah kembali tenang. Ia lalu berpamitan dengan Jared dan keluar dari mobil. Mengenai masalah Spencer dan Samuel, ia merasa sebaiknya ia menunggu dan percaya bahwa mereka akan menyelesaikannya dengan baik. Bab 2102. Begitu dia melihat Nicole telah memasuki gedung perusahaan, tatapan mata Jared yang lembut dan ramah berubah menjadi gelap. Apakah pesanan ekspor dari Radiance Commerce sudah diselesaikan? Jared bertanya dengan nada dingin. Izin dari bea cukai sudah didapatkan. Semuanya berjalan lancar, jawab Max dengan hormat. Baiklah, ekspor pesanan secepatnya, kata Jared dengan nada menghina. Lawrence ingin menciptakan masalah bagi Jared, jadi dia menyabotase kontrak yang sedang dinegosiasikan Jared dengan Happiness Trading. Namun, hal ini tidak menjadi masalah bagi Jared,
karena dia tidak keberatan menghubungi Radiance Commerce. Jika mereka cukup cepat, Lawrence akan terkejut. Dan saat matanya berubah dingin, udara di sekitar Jared pun menjadi dingin. Jangan khawatir, Tuan Johnston. Kami sudah mengatur pengirimannya, Max meyakinkan. Ia mengerti bahwa mereka perlu mengulur waktu dan mengendalikan situasi. Mobil itu kemudian melaju perlahan, meninggalkan jejak asap yang memudar. Sementara itu, Nicole sudah tiba di kantor. Nona Riddle, Lulu menyapa sambil mengangguk kecil saat dia berdiri di pintu masuk kantor. Sambil memutar matanya, Nicole berkata, "Panggil saja aku dengan namaku. Aku tidak terbiasa dengan itu." Hehe, Lulu terkekeh nakal. Ini perusahaan, bagaimanapun juga. Kita tetap harus mengikuti aturan. Tidak perlu begitu. Kau tidak perlu khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain. Lagi pula, tidak akan ada seorang pun di sini yang akan menyusahkanmu, kata Nicole, meredakan kekhawatiran Lulu. Lulu menggigit bibirnya pelan menanggapi desakan Nicole. Ia ragu sejenak sebelum tersenyum lega. Baiklah kalau begitu. Begitulah, Nicole mengangguk puas. Kemudian, Lulu mendorong pintu kantor hingga terbuka dan menunggu Nicole masuk sebelum dia mengikuti dari belakang. Harmon Trading telah mengirimkan kontraknya. Saya telah mengonfirmasi bahwa tidak ada masalah dengan kontrak tersebut, jadi Anda dapat menandatanganinya di sini. Lulu melaporkan pekerjaannya secara profesional, menunjukkan kompetensinya dan kemudahannya dalam menangani tugasnya. Bagus. Nicole mengangguk sebagai jawaban sambil mendengarkan serangkaian pengaturan kerja. Ada juga pernyataan dari perusahaan cabang ketiga, kata Lulu sambil meletakkan pernyataan itu di atas meja. Cabang ketiga, Dexter, tanya Nicole bingung. Mengapa Dexter mengirim pernyataan ke sana? Dia mengambil laporan itu, dan saat itulah dia menemukan bahwa itu adalah laporan keuangan perusahaan cabang yang menjadi tanggung jawab Dexter. Itu juga laporan untuk bulan berjalan. Namun, dia bertanya-tanya mengapa Dexter mengiriminya laporan keuangan perusahaan mereka padahal perusahaan itu beroperasi secara independen dari kantor pusat. Nicole, apa maksudnya ini? Tanya Lulu, merasa bingung dengan apa yang telah dilakukan Dexter, karena dia memiliki sedikit pengetahuan tentang apa yang sedang terjadi di dalam keluarga Riddle. Aku akan bertanya, Nicole mendesah dan memanggil Dexter. Hai, Nicole, ada yang bisa saya bantu? Jawab Dexter dengan sopan. Langsung ke intinya, Nicole bertanya, Dexter, saya menelepon untuk menanyakan mengapa salinan laporan keuangan perusahaan cabang dikirim ke kantor saya. Oh, saya hanya berpikir bahwa saya harus berterima kasih atas bantuan Anda. Perusahaan berjalan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kami bahkan tidak kesulitan lagi. Jadi, saya hanya ingin mengirimkan pernyataan itu dan berbagi kegembiraan, jelas Dexter sambil tersenyum. Berkat Nicole, mereka akhirnya bisa berkembang ke arah yang positif tanpa bergantung pada kantor pusat. Dexter, terlepas dari apakah itu demi keuntungan pribadi atau publik, aku yakin aku harus membantumu. Jadi, kamu tidak perlu melakukan ini, jawab Nicole, menganggap alasan Dexter lucu. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu merasa tertekan sama sekali. Aku hanya ingin berbagi kegembiraan. Setelah beberapa hari, Emma dan aku akan mengunjungimu dan menyampaikan rasa terima kasih kami, kata Dexter dengan gembira. Meskipun kemajuan dan perkembangan perusahaan cabang yang dipimpinnya jauh tertinggal dibandingkan dengan kantor pusat, Dexter kini cukup yakin akan pertumbuhannya. Semua ini berkat Nicole. Jika Nicole tidak menemukan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan cabang dan menemukan solusinya, Dexter tidak akan bisa keluar dari kesulitan secepat itu. Pada saat itu, bahkan tidak pasti apakah perusahaan cabang akan mampu terus mendukung dirinya sendiri dan bertahan hidup. Bab 2103. Nicole mengira mereka terlalu mementingkan dirinya saat mendengar Dexter datang untuk menyampaikan rasa terima kasih mereka. Ia tak kuasa menahan tawa. Dexter, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Jika mereka hanya datang berkunjung, Nicole akan senang menerimanya. Namun, ia tidak akan mampu menahan tekanan jika mereka datang untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Kau tidak perlu bersikap begitu sopan kepada Emma dan aku.
Kau bisa menganggapnya seperti pertemuan keluarga saja, kata Dexter, tetap bersikeras. Dengan itu, Nicole tidak punya pilihan selain menerima permintaannya. Baiklah kalau begitu. Aku akan menganggapnya sebagai pertemuan keluarga. Baiklah, itu kesepakatannya, Dexter dengan senang hati menyetujui. Baiklah, aku akan memberitahu ibu dan ayah untuk mempersiapkan kedatanganmu, janji Nicole. Dexter langsung menegur, tidak perlu begitu. Kita ini keluarga, jadi kamu tidak perlu menyiapkan apapun. Tidak apa-apa, kami akan menunggu kedatanganmu, kata Nicole. Kami akan tepat waktu, jawab Dexter. Setelah mengakhiri panggilan telepon, Nicole menggelengkan kepala dan terkekeh, merasa bahwa Dexter bersikap terlalu sopan. Namun, dengan pengetahuan bahwa Dexter dan Emma akan datang, Nicole memikirkan hal lain. Matanya otomatis tertuju ke arah Lulu. Hei, apakah kamu berkencan dengan Spencer? Tak menyangka Nicole akan berkata terus terang seperti itu, pipi Lulu langsung memerah, dan karena malu, ia berkata, jangan bahas ini di jam kerja. Lulu tidak percaya bagaimana topik pembicaraan tiba-tiba beralih ke hubungannya dengan Spencer. Sesi kerja sudah selesai, Nicole mengangkat bahu dan berkata dengan wajah berseri-seri. Lulu memeluk erat dokumen-dokumen itu di dadanya dan mulai berjalan keluar. Ya, aku sudah selesai melaporkan detail hari ini kepadamu, jadi aku akan keluar dulu. Dengan itu, Lulu berputar dan berlari kencang, membuat Nicole tertawa kecil. Lulu pemalu. Meskipun, dari penampilan Spencer dan dirinya, mereka tampak baik-baik saja. Lagi pula, Samuel adalah orang yang pertama kali menyebut June, dan mereka berdua tidak terdengar seperti sedang mengalami masalah. Mungkin waktunya tidak tepat. Setelah menenangkan pikirannya, Nicole memutuskan untuk menunggu kabar baik. Mungkin Spencer dan Samuel memang punya rencana sendiri. Setelah meneliti dokumen di atas meja, Nicole mengesampingkan pikirannya dan mulai bekerja. Sebelum Nicole menyadarinya, waktu istirahat makan siang telah tiba. Jadi, ia meninggalkan kantor untuk makan siang bersama Lulu, dan berpapasan dengan Steve di tengah jalan. Mau makan siang? Tanya Steve sambil melihat ke arah pasangan yang sudah siap untuk keluar. Ya, jawab Nicole. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Ada yang ingin kukatakan padamu, ajak Steve. Hal ini menarik perhatian Nicole, yang kemudian bertanya, apa sebenarnya itu? Mari kita bicarakan ini sambil makan siang. Ini akan cocok untuk makan siang, jelas Steve dan memasuki lift bersama Nicole dan Lulu. Hal ini membuat Nicole semakin penasaran dan bertanya-tanya, apa yang cocok untuk makan siang? Mungkin ini kabar baik. Melihat karakter Steve yang hanya berfokus pada pengejaran uang dan perolehan laba, Nicole menduga bahwa mereka telah mendapatkan proyek besar. Sesampainya di restoran, mereka memesan paket makan siang bisnis dan memulai diskusi sambil makan. Steve, kamu boleh buka rahasia sekarang, kata Nicole. Dia telah membuat Nicole menebak-nebak sepanjang perjalanan. Sekarang, saatnya baginya untuk mengungkapkan jawabannya. Bab 2104. Hehe, Steve terkekeh. Kudengar ada sesuatu yang terjadi pada Damien dan Dillion, dan kalian sedang dalam masalah besar. Ada sesuatu yang terjadi, tanya Nicole bingung. Memang agak kebetulan bahwa kedua perusahaan mereka mengalami masalah pada saat yang sama. Steve mengangkat bahu, berpura-pura menikmati pemandangan itu. Benar sekali. Kudengar ada fluktuasi tiba-tiba pada harga saham mereka. Mereka akan menderita kerugian besar jika tidak bisa menstabilkan harga saham dengan cukup cepat. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan melintas di hati Nicole saat itu. Wajar saja jika harga saham berfluktuasi dalam banyak kasus, tetapi kemunculan fluktuasi yang tidak normal secara tiba-tiba merupakan skenario yang jarang terjadi. Dengan demikian, jika masalah tersebut bukan merupakan akibat langsung dari kesalahan operasional perusahaan, itu berarti ada seseorang yang terlibat dalam sabotase dengan kehati-hatian. Kata hacker tiba-tiba terlintas di benak Nicole. Ia mulai memasang ekspresi rumit di wajahnya saat pikirannya langsung melayang ke Nolan yang telah menunjukkan perilaku agak aneh bersama Lana di pagi hari. Nicole, ada apa denganmu? Tanya Steve, menyadari Nicole asyik dengan pikirannya.
Nicole berpura-pura tersenyum setelah tersadar dan berkata, "Oh, tidak apa-apa. Aku hanya sedang memikirkan sesuatu." "Baiklah kalau begitu. Ayo makan." Steve memberi isyarat kepada Nicole untuk memulai makan tanpa bertanya lebih lanjut. Setelah membicarakan situasi yang melanda perusahaan Damien dan Dillion, Nicole dan Steve melanjutkan pembahasan mengenai beberapa proyek perusahaan mereka sendiri. Dan setelah makan malam selesai, mereka semua kembali ke kantor pusat. "Nicole, sesuatu terjadi begitu Raine bergabung dengan perusahaan. Baiklah, mari kita lihat apakah dia masih berani bersikap sombong lain kali." Lulu mengerucutkan bibirnya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Nicole mengangkat alisnya. Ia tidak ingat siapa Raine. Namun, melihat bagaimana Raine selalu berselisih dengannya, Nicole cukup yakin bahwa Raine bukanlah orang yang sopan. Kembali ke kantor, Lulu mulai bekerja, sementara Nicole bersandar di kursinya, matanya menjadi gelap. Semakin dia memikirkannya, semakin penasaran dia. Karena tidak dapat duduk diam, Nicole menyalakan komputernya dan mengetik serangkaian kode. Antarmuka komputer berubah setelahnya, menjadi sesuatu yang berbeda dari komputer kerja biasa. Nicole mengetik dengan cepat di keyboard, jari-jarinya bergerak cepat di atasnya, dan dalam sekejap, dia berhasil masuk ke sistem perusahaan Damien dan Dillion. "Nolan," seru Nicole sambil menggelengkan kepalanya tanda menyerah. Ternyata, semua ini memang ulah Nolan. Lebih buruknya lagi, Lana juga tahu hal itu, dan telah membantunya menutupinya. Kedua anak itu benar-benar membuatnya pusing. Mereka benar-benar berani membuat kekacauan yang harus dihadapi orang lain. Sementara itu, perusahaan Dillion dipenuhi dengan racun yang menyesakkan, udara di sekitarnya gelap dan depresif. Di kantor manajer, wajah Raine pucat pasi, dan dia melotot ke arah James dengan sangat tidak puas. "Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa hal seperti ini terjadi begitu kita bergabung? Perusahaan, bagaimana aku bisa tetap di sini mulai sekarang?" Raine telah berusaha keras untuk meyakinkan ayahnya agar mengizinkannya bergabung dengan perusahaan dan membantu. Siapa yang mengira hal seperti itu akan terjadi saat ia tiba? Raine khawatir ia akan terlibat. "Tenanglah. Jangan panik. Kamu hanya seorang manajer kecil yang baru saja bergabung dengan perusahaan. Kejadian ini tidak ada hubungannya denganmu. Namun, kurasa sebaiknya kamu memikirkan sesuatu dan membantu perusahaan memecahkan masalah yang ada. Dengan begitu, ayahmu akan melihatmu dari sudut pandang yang berbeda," kata James, kata-katanya mengisyaratkan sesuatu yang tersirat. Masih merasa sedikit tertekan, Raine berkata, "Apakah menurutmu aku tidak mau?" Namun, masalahnya adalah, Raine tidak mampu membantu perusahaan. Dia bahkan tidak tahu apa masalahnya, apalagi bagaimana cara membantunya. "Kau mungkin tidak tahu, tapi orang lain tahu," bisik James. "Jangan lupa kau masih punya Preston. Preston tidak akan datang membantu jika menyangkut masalah perusahaan," kata Raine. "Lagi pula, jika Preston benar-benar datang, dia akan punya saingan lain yang akan bertarung dengannya untuk memperebutkan sebagian warisan keluarga." Bab 2105. Apapun yang dilakukan Nolan, tidak ada yang luput dari perhatian Preston, meskipun orang lain tidak tahu apapun tentangnya. Bagaimanapun, dia juga seorang peretas. Selain itu, kemunculannya yang tiba-tiba di kantor Nicole telah membuatnya tidak dapat memahami niatnya. "Nicole, jangan panik. Aku tahu kau tidak mengingatku. Aku datang ke sini tanpa maksud lain. Aku di sini hanya untuk mengingatkan anakmu agar berperilaku baik. Keterampilannya belum mencapai tingkat di mana aktivitasnya bisa luput dari perhatian," Preston menjelaskan dengan lembut. Memahami bahwa Nicole telah kehilangan ingatannya dan akan khawatir tentang kemunculannya yang tiba-tiba, Preston berusaha bersikap setenang dan selembut mungkin. Nicole mengangkat alisnya sedikit, terkejut mengetahui bahwa Preston tahu tentang amnesianya. Selain beberapa orang yang dipercaya, Nicole tidak pernah memberitahu siapapun tentang kondisinya, bahkan Lulu dan June. Melihat ekspresi terkejut Nicole, Preston menceritakan kepadanya tentang hari ketika Nicole ditemukan dan bagaimana dialah yang memberitahu Jared tentang usaha mereka untuk menemukannya. Kewaspadaan Nicole menurun setelah mengetahui Preston memiliki hubungan seperti itu dengan Jared.
Dia yakin orang-orang yang Jared ingin hubungi pasti berbeda dengan orang-orang seperti Damien dan Dillion. Mendengar penjelasannya, ekspresi Nicole sedikit mereda, dan dia bertanya dengan tenang, "Kalau begitu, mengapa kamu ada di sini hari ini?" Nicole tahu bahwa Preston hanya berpura-pura baik padanya tanpa bermaksud untuk menyakitinya. Namun, jika memang begitu, Nicole tidak bisa mengerti alasan Preston mengungkap tindakan Nolan hari ini. Preston menggelengkan kepalanya sebentar. "Percayakah kau jika aku bilang aku di sini hanya untuk menemuimu?" Dia adalah orang pertama yang mengetahui kepulangannya, tetapi dia tidak pernah berkesempatan untuk bertemu dengannya. Awalnya, Preston telah menemukan bahwa fluktuasi abnormal pada harga saham perusahaannya adalah ulah seorang peretas. Namun, emosinya campur aduk setelah dia melacak lokasi alamat IP tersebut. Preston tahu Nicole tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, tetapi alamat IP itu jelas mengarah kembali padanya. Setelah analisis yang cermat, ia berhasil mengidentifikasi bahwa ini bukanlah metode peretasan yang biasa dilakukan Nicole. Sebaliknya, metode yang digunakan agak kekanak-kanakan, yang membuatnya teringat pada Nolan. Itulah alasan kunjungannya, untuk bertemu dan mengingatkannya tentang hal itu. Perilaku Nolan tidak pantas dan mudah diketahui, dan karena itu, ia mungkin akan menimbulkan banyak masalah bagi semua orang yang terlibat di masa mendatang. Nicole tetap diam, tidak menanggapi Preston. Sebaliknya, dia menatapnya dengan tenang. Meskipun dia mengerti bahwa Preston datang dengan damai, dia masih merasa tidak nyaman dengan kenyataan bahwa Preston hanya datang untuk mengunjunginya. "Baiklah kalau begitu, saya permisi dulu," kata Preston dengan sedikit penyesalan, mengucapkan selamat tinggal padanya dengan sedikit rasa pasrah. Baiklah," jawab Nicole datar. Preston kemudian bangkit dan menatapnya sekali lagi sebelum pergi. "Tentang Nolan, aku sudah mengurusi masalah ini. Tidak akan ada yang tahu, dan aku tidak akan memberitahu siapapun." Preston sangat menyadari situasi Nicole. Nicole telah kehilangan ingatannya, dan karena itu, ia akan waspada terhadap siapapun dan apapun yang dianggapnya asing di sekitarnya. Mengenai Nolan dan Lana, ia tidak memperkenalkan mereka kepada publik, tampaknya ingin melindungi mereka. Karena itu, ia memutuskan untuk bekerja sama dengannya dan meringankan sebagian beban di pundaknya. Mendengar janji Preston, Nicole menggigit bibirnya, lalu ragu-ragu sebelum berkata, "Maaf, tapi aku..." Nicole menyadari bahwa Preston tidak akan menyakitinya, tetapi tanpa ingatan tentangnya atau orang lain, Nicole tidak tahu bagaimana cara bergaul dengannya. Jauh di lubuk hatinya, hal itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. "Tidak apa-apa, aku mengerti." Preston tersenyum hangat, mampu membaca apa yang ingin dikatakannya. "Senang sekali kau kembali. Kita masih punya banyak waktu. Aku yakin kau akan mengingat kami dan kembali ke kehidupanmu yang dulu." Terima kasih telah menangani situasi Nolan. Nolan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ketika Preston telah menyelesaikan dampak masalah itu, Nicole tahu tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya lagi. "Sama-sama, meski harus kukatakan, anak itu benar-benar mirip denganmu," seru Preston. Dia benar-benar yakin bahwa prestasi Nolan di masa depan tidak akan kurang dari prestasi Nicole. Mendengar ini, Nicole tersenyum kecut. "Aku tidak pernah menyangka dia akan menunjukkan bakatnya di bidang ini di usia semuda ini." "Tidak apa-apa asalkan dia menyukainya." Preston tertawa. Begitu saja, jarak di antara mereka terasa seolah telah dijembatani. Setelah mengobrol santai, Preston pergi, merasa puas. Ia merasa lega saat melihat Nicole bersenang-senang, meskipun ingatannya belum pulih. Mengenai kapan Nicole bisa memulihkan ingatannya, semua orang telah memutuskan untuk mengikuti arus saja. Dan jika akhirnya Nicole tidak pernah memulihkan ingatannya, itu juga tidak masalah, karena semua orang percaya Nicole akan tetap menjadi Nicole. Setelah Preston pergi, Lulu menjulurkan kepalanya. "Nicole, apakah semuanya baik-baik saja?" Bab 2106. "Ya, semuanya baik-baik saja." Nicole tersenyum hangat, mengetahui bahwa Lulu khawatir. "Aku juga berpikir begitu. Meskipun Preston adalah saudara laki-laki Raine, dia telah memperlakukanmu dengan cukup baik selama masa sekolahmu." Lulu menjulurkan lidahnya.
Dia khawatir sejenak karena semua yang terjadi baru-baru ini yang melibatkan Raine dan fluktuasi harga saham perusahaan cabang. Nicole terkekeh. Ia bisa merasakan bahwa Preston tidak bermaksud jahat, karena ia memang menolongnya dan Nolan. Baiklah, kalau tidak ada yang salah, saya akan kembali bekerja, kata Lulu. Teruskan. Lulu menutup pintu dan pergi, meninggalkan Nicole kembali ke kantornya untuk sibuk dengan pekerjaannya. Tak lama kemudian, tibalah waktunya untuk pulang kerja. Ketika Nicole keluar dari gedung perusahaan, Jared sudah ada di sana menunggunya. Preston ada di sini, kata Jared terus terang saat melihat Nicole. Bagaimana kau tahu? Tanya Nicole heran, bertanya-tanya apakah Jared telah mengatur mata-mata untuk tetap berada di pihaknya. Aku tahu Nolan mendapat masalah, kata Jared dengan nada menghina. Tetapi ekspresi wajahnya tidak menunjukkan ketidaksenangan apapun. Nicole menduga Jared telah mengetahui insiden yang melibatkan perusahaan di Lyon dan Damien. Dengan mata tajam dan kecerdasan Jared, diharapkan dia telah mengetahui apa yang telah dilakukan Nolan. Dan, ditambah lagi, tindakan Preston setelahnya pun tidak luput dari perhatiannya. Ya, Preston sudah menyelesaikannya, Nicole menjelaskan secara singkat. Kemudian, Jared memegang tangan Nicole dan berkata dengan nada lembut, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Jared tidak akan membiarkan siapapun dari mereka menyeretnya ke dalam masalah. Bahkan jika Preston tidak berhasil menyelesaikan masalah, Jared akan turun tangan untuk mengatasi akibatnya. Setelah semuanya dinyatakan, Nicole menatap Jared, sudut bibirnya melengkung ke atas. Baginya, semua orang tidak terkejut dengan apa yang telah dilakukan Nolan. Setelah mereka berdua mengenakan sabuk pengaman, Jared pergi dan tiba di taman kanak-kanak dalam waktu singkat. Saat itu, guru sudah membawa Nolan dan Lana keluar. Keluarga itu meninggalkan taman kanak-kanak setelah menjemput anak-anak. Ini untukmu, Jared memberikan tas dokumen kepada Nolan. Sambil mengerutkan kening karena bingung, Nolan bertanya, apa ini? Buka saja dan lihat sendiri, kata Jared dengan tenang. Nolan terkejut sejenak, lalu membuka tas berkas itu. Setelah melihat isinya, matanya terbelalak kaget. Apakah ini benar-benar untukku? Ya, Jared membenarkan. Ternyata, Jared telah memberikan serangkaian informasi identitas kepada Nolan, yang membuatnya mengernyitkan wajah kecilnya, merasa bimbang. Mengapa dia memberiku informasi identitasku? Apakah dia tahu apa yang kulakukan? Nolan bertanya-tanya. Kamu bisa menggunakan identitas ini untuk mendaftarkan akunmu sendiri. Kamu juga bisa menunggu hingga kamu menjadi dewasa untuk mengubahnya kembali ke informasi aslimu, jelas Jared. Meskipun Jared tidak menyebutkan apapun yang berhubungan dengan peretasan, semua orang mengerti apa yang coba ia katakan segera setelah mereka mendengarnya. Bab 2107. Nolan memegang dokumen itu erat-erat di tangannya, merasa semakin bimbang, ia sangat ingin memiliki catatannya sendiri, tetapi Jared yang memberikannya adalah sesuatu yang sulit ia terima. Nolan duduk di sana, bimbang antara ingin menerima pemberiannya atau menolaknya. Kau tidak menyukainya. Jared menatap ekspresi Nolan yang ragu-ragu sambil mengangkat alisnya. Tentu saja dia menyukainya. Lana memiringkan kepalanya dengan puas, membocorkan rahasia tentang kakaknya tanpa ragu. Dia sangat menyukainya. Hentikan omong kosongmu. Nolan melotot ke arah Lana dengan malu, tidak mau mengakui bahwa dia menyukai hadiah Jared. Namun, Lana tidak menghindar dari tatapan tajam Nolan. Baiklah, kalau kamu tidak suka, kembalikan saja ke ayah. Hal ini mendorong Nolan untuk mengembalikan dokumen itu kepada Jared. Saya akan mengembalikannya saja. Lagi pula saya tidak menyukainya. Namun, jelas bahwa Nolan berbohong, karena matanya terpaku pada dokumen yang baru saja dilemparnya ke Jared. Nicole menggelengkan kepalanya tanda menyerah, mengulurkan tangan untuk mengambil berkas dokumen sebelum mengembalikannya ke Nolan. Ini untukmu, dan hanya untukmu. Tidak ada orang lain yang bisa menggunakan ini. Mengerti? Bukankah kamu selalu ingin punya akun sendiri? Tapi, Nolan menundukkan kepalanya, tidak ingin menerima kenyataan bahwa Jared telah memberikan ini padanya, dan akan sulit baginya untuk menghadapi Jared di masa depan. Jika kau tidak menyukainya, kau bisa membuangnya.
Aku tidak akan mengambil kembali barang-barang yang sudah kuberikan, kata Jared dingin sebelum mengalihkan pandangannya dari Nolan. Jared khawatir jika dia memberi terlalu banyak perhatian pada Nolan, dia akan takut dan menjauh, yang akan membuat hubungan mereka makin canggung. Nolan memegang dokumen itu di tangannya, ragu-ragu sejenak sebelum memasukkannya ke dalam tasnya. Lana, yang melihatnya, lalu mencibir. Melihat ini, Nicole memberinya tatapan peringatan, menyuruhnya untuk tidak mengolok-oloknya. Kemudian, Lana menjulurkan lidahnya dengan nakal. Bagaimana mungkin kamu tidak menyukai apa yang diberikan ayah? Kalau aku pasti menginginkannya. Ini, ambillah. Kau bahkan tidak tahu cara menggunakannya, kata Nolan sambil menatap Lana dengan pandangan kecewa. Ada apa dengannya? Dia makin lama makin mengganggu, pikirnya. Lana mengira Nolan tidak mengerti bahwa dia sedang mengejeknya, jadi dia menjulurkan lidahnya padanya. Saat itulah Jared datang dan menggendong Lana ke dalam pelukannya, sebelum bertanya dengan lembut, apa yang kamu inginkan? Aku mau es krim. Lana tersenyum polos, tidak ingin tahu apa minat kakaknya. Tentu saja, es krim lebih baik daripada apapun. Baiklah, ayo kita makan es krim, kata Jared. Tak lama kemudian, mobil berhenti. Max keluar untuk membeli es krim untuk mereka berdua, satu untuk masing-masing si kembar. Begitu pesanan datang, mereka langsung melupakan pertengkaran mereka sebelumnya dan makan dalam diam. Tiba-tiba, bagian dalam mobil menjadi redup, dan Nicole tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia melihat ada tirai yang ditarik menutupi jendela dan kaca depan. Itu mobil Everett, kata Max. Nicole langsung mengerti mengapa Max melakukan itu. Jika dia tahu tentang si kembar, ini akan menimbulkan kecurigaannya. Terima kasih, Max, katanya, merasa bersyukur atas perhatian Max. Oh, tidak apa-apa, Nona Riddle, jawab Max sopan. Tak lama kemudian, tirai pun terangkat, meskipun si kembar begitu fokus melahap es krim mereka sehingga mereka tidak menyadari apapun yang telah terjadi sebelumnya. Nicole khawatir pada Nolan dan Lana karena keduanya cukup pintar untuk usia mereka. Lingkungan tempat mereka tinggal telah memaksa mereka untuk menjadi lebih dewasa daripada orang-orang seusia mereka. Hati Jared hancur saat melihat mereka berdua dan menarik Lana lebih dekat ke dalam pelukannya. Nolan dan Lana, mereka berdua telah melalui apa yang tidak pernah dialami oleh kebanyakan anak seusianya. Ayah, Lana tiba-tiba menatap Jared. Ya, Jared menjawab dengan lembut. Sambil tersenyum nakal, dia bertanya, di pesta pernikahan Mommy dan Daddy, bolehkah Nolan dan aku menjadi gadis pembawa bunga? Jared terkejut, karena dia tidak menyangka Lana akan membicarakan hal ini secara tiba-tiba. Bab 2108. Terkejut dengan ucapan tiba-tiba itu, Nicole mencoba menghentikan Lana. Lana, sudah cukup omong kosongnya. Meskipun Nicole baru-baru ini mulai akrab dengan Jared, hal-hal mengenai pernikahan masih terlalu dini untuk dibahas Nicole. Pada titik ini, Jared dan dia belum secara resmi mengonfirmasi status hubungan mereka. Tentu saja, Jared setuju tanpa ragu. Lalu, Lana bertanya dengan penuh semangat, kapan ibu dan ayah akan melangsungkan pernikahan? Jared melirik Nicole dan menyadari bahwa Nicole sudah panik. Baiklah, terserah ibumu. Nicole terkejut sejenak, dan ketika ia menatap tajam Jared, ia menyadari bahwa Jared memang serius. Hal ini mendorongnya untuk menggigit bibirnya, karena ia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah dia benar-benar akan mempertimbangkan pendapatku sepenuhnya? Pikiran Nicole berpacu. Apakah kamu tidak senang dengan itu? Mata Jared berkilat nakal. Atau kamu ingin memilikinya lebih awal? Aku tidak keberatan. Lebih cepat tampaknya lebih baik, kata Lana, memanfaatkan kesempatan untuk mendukung Jared. Tidak, Nolan langsung menolak, es krimnya tidak lagi menjadi pusat perhatiannya karena topik pembicaraan telah menggelitik minatnya. Jared menatap Nicole dan mengangkat bahu, semuanya tergantung pada istriku. Tentu saja, aku ingin menikahinya, tetapi saat ini ingatannya belum pulih sepenuhnya. Masih ada beberapa hal yang belum terjawab dan terpecahkan. Aku harus mengungkap identitas orang-orang yang telah melukainya sebelumnya dan menemukan mereka. Bahkan identitas Nolan dan Lana harus dirahasiakan saat ini.
Pernikahan. Kurasa aku harus menunggu saja. Jantung Nicole berdebar kencang saat mendengar Jared memanggilnya, istrinya. Lalu, dia dengan malu-malu mengalihkan pandangannya dan berkata, tidak ada pernikahan. Jared terkekeh melihat betapa malu dan gugupnya dia. Apa yang kamu tertawakan? Pipi Nicole memerah, terasa sedikit panas. Senyum Jared semakin lebar saat ia melihat wanita itu bermain-main dan bergeser di kursinya. Hal ini hanya membuatnya menatap keluar jendela untuk menghindari kontak mata dengan Jared sementara jantungnya masih berdebar kencang. Tak lama kemudian, mobil berhenti saat mereka tiba di kediaman Riddle. Nolan bergegas keluar dari mobil, tak sabar untuk kembali ke kamarnya. Nicole tahu tak ada yang bisa menghentikan Nolan, jadi yang dilakukannya hanyalah memberinya senyum penuh kasih. Ada apa dengannya? Tanya Gloria, merasa sedikit khawatir. Tidak apa-apa, dia mungkin merasa sedikit lelah. Itu saja. Nicole dengan santai mencari alasan, tidak ingin ibunya khawatir. Nenek, Lana dengan imutnya berjalan terhuyung-huyung ke pelukan Gloria. Gloria langsung tersenyum lebar saat melihat Lana yang ada di pelukannya. Begitu saja, perhatiannya langsung teralih. Jared dan Nicole, di sisi lain, sedang duduk di sofa, beristirahat sejenak sebelum waktu makan malam. Tak lama kemudian, Stanley, Spencer, dan Samuel tiba di rumah dari kantor. Ibu, Ayah, sapa mereka bertiga saat masuk. Ayo, kita makan, kata Daniel saat melihat semua orang di keluarga sudah pulang kerja. Lana sudah makan malam di taman kanak-kanak. Oleh karena itu, dia duduk dengan tenang dan menonton TV di ruang tamu sendirian tanpa mengganggu siapapun, termasuk Nolan yang sedang berada di kamarnya. Saat mereka duduk di ruang makan, Daniel menatap Nicole dan berkata, masalah yang melibatkan pamanmu di perusahaan tampaknya sudah terselesaikan. Ya, jawab Nicole, meskipun aku masih kehilangan sebagian. Bab 2109. Yah, mau bagaimana lagi, kata Daniel acuh tak acuh, karena kerugian pasti akan terjadi meskipun masalah ini sudah diselesaikan. Ya, kata Nicole dengan tenang, seolah-olah dia benar-benar tidak peduli dengan urusan kedua perusahaan lainnya. Daniel merasa jauh lebih lega saat menyadari bahwa putrinya tidak menunjukkan tanda-tanda kesusahan. Jadi, ia tidak bertanya lebih lanjut. Ayah, ayo kita mulai. Kata Samuel, tidak ingin mendengar ocehan tentang Dillion dan Damien. Sebaliknya, ia cukup puas karena mengetahui bahwa kedua keluarga dapat menangani urusan mereka sendiri. Ini berarti mereka tidak akan punya waktu untuk mencampuri urusan keluarga mereka. Baiklah, mari kita semua makan, kata Daniel sambil mengajak semua orang untuk mulai makan. Setelah makan malam selesai, semua orang kembali ke kamar masing-masing. Sementara itu, Nicole pergi ke kamar Nolan untuk melihat apakah dia masih sibuk. Dia duduk di sampingnya dan berkata, apapun yang kamu lakukan kemarin, jangan lakukan lagi. Siapa yang menyuruh mereka menindas ibuku? Kata Nolan tegas. Nicole menepuk kepala Nolan dengan lembut, baiklah, yang mulia. Anda jelas punya cara berpikir sendiri sekarang. Bahkan di Mal, Anda beralih ke peretasan sebagai cara untuk melampiaskan amarah Anda untuk membalas mereka. Tapi, Nolan melirik Nicole dengan ragu. Jangan khawatir, oke, tidak akan ada yang menggangguku. Aku punya rencana sendiri. Nicole menghiburnya dengan senyum lembut. Nolan mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, Ibu. Baiklah, jangan begadang sekarang, kata Nicole sambil berbalik untuk pergi. Nolan menatap layarnya, sekarang setelah aku punya akun sendiri, aku bisa menerima misi kapan saja aku mau. Aku juga bisa naik peringkat. Nolan menjadi bersemangat saat memikirkannya, karena ini adalah mimpinya yang menjadi kenyataan. Namun, Nolan telah mempertimbangkan dengan matang untuk tidak memberitahu Lawrence tentang akun barunya. Lagi pula, ia tidak yakin bagaimana cara menyampaikan berita itu kepada ayah baptisnya mengenai fakta bahwa ia telah menerima hadiah dari Jared. Mengapa aku merasa seperti mengkhianati ayah baptisku? Pada saat yang sama, di kediaman Dillon. Dillon menyeringai saat melihat ke arah Raine dan James. Ayah, aku terlalu terburu-buru. Aku meminta bantuan Preston.
Raine menundukkan kepalanya sambil berbicara dengan hati-hati. Ayah, beruntung sekali Preston datang membantu kita. Kalau tidak, kita akan menderita kerugian yang lebih besar. James menimpali. Apakah Anda menyebutkan bahwa itu adalah serangan peretas? Dillon mengerutkan kening. Apa yang Preston bantu? Ya, Preston mengatakan bahwa tidak ada jejak peretasan terhadap kami dan sistem kami perlu ditingkatkan. Jadi, Preston membantu kami dengan meningkatkannya, dan setelah itu harga saham kami mulai stabil. Itu menyelamatkan kami dari banyak kerugian, lanjut Raine. Ayah, karena masalah ini sudah selesai, mari kita pikirkan hal besar berikutnya. Kita sudah mengalami kerugian, jadi kita harus mencari cara untuk menebusnya. James menambahkan sambil membantu Raine membujuk Dillon, yang terus mengerutkan kening. Karen, yang merasa sedikit kecewa, angkat bicara, anak-anak kami dengan sukarela bergabung dengan Anda untuk membantu di perusahaan. Berhentilah bersikap pesimis. Menurutku semua yang terjadi kali ini terlalu aneh. Ekspresi Dillon masam dan muram. Dia telah meminta seseorang untuk memeriksa semuanya, tetapi tidak membuahkan hasil. Kau tahu apa yang aneh? Kami bukan satu-satunya yang mengalami masalah ini. Damien juga. Karen menggertakkan giginya dengan getir. Kedua perusahaan kami tiba-tiba mengalami masalah yang sama. Keduanya menderita kerugian yang signifikan. Akan aneh jika ini tidak membuat siapapun marah. Namun, jika itu adalah serangan terkoordinasi, Damien juga mengalami hal yang sama. Saya kira kita berdua tidak beruntung. Wah, apa yang kau tahu? Damien punya masalah yang sama seperti kita, tapi Dexter dan Daniel sama sekali tidak punya masalah. Tidakkah menurutmu ini mencurigakan? Geram Dillon. Terkejut dan kecewa dengan reaksi mendadaknya, Karen bertanya, kenapa kamu berteriak? Kamu tidak bisa berbicara dengan baik. Bab 2110. Karen juga khawatir tentang perusahaannya, dan hal terakhir yang ia harapkan adalah dimarahi oleh Dillon. Ayah, apakah ayah punya ide? Snow tiba-tiba angkat bicara, bertanya pada Dillon dengan suara pelan. Tidak, hanya saja, ini sangat aneh bagiku. Dillon berkata, merasa terkuras dan putus asa. Jika aku bisa memikirkan sesuatu, aku tidak akan sefrustasi ini. Snow kemudian mengerutkan kening dan berkata, karena masalah ini hanya mempengaruhi kita dan Damien, sementara Dexter dan Daniel tidak terpengaruh, maka hal ini tampak mencurigakan. Apakah kau menyarankan agar mereka bergandengan tangan untuk mengacaukan kita? Karen meninggikan suaranya. Wanita ini sungguh menyebalkan, pikir Dillon. Jika kau tidak ada urusan, kau bisa kembali ke kamarmu, kata Dillon dingin kepada Karen. Apakah aku salah? Karen marah dan bersiap untuk membentak Dillon sebelum Snow melangkah maju untuk menghentikannya. Ayah, kurasa apa yang dikatakan ibu masuk akal. Kalau tidak, akan sulit menjelaskannya. Preston bekerja di perusahaan mereka, kan? Apakah dia menyadari ada yang tidak beres? Raine mengerutkan kening. Ada yang terasa aneh di sini. Kalau memang ada masalah di perusahaan mereka, Preston pasti bisa mengatasinya. Hanya karena tidak ada yang menyadari apapun, bukan berarti masalahnya tidak ada. Suara Snow menjadi semakin pelan. Entah itu nyata atau tidak, aku akan memastikan itu terkait dengan Nicole. Jika saatnya tiba, aku akan memastikan kakek tahu bahwa Nicole sengaja menargetkan semua perusahaan cabang lainnya. Aku akan melihat bagaimana dia akan mencoba melindunginya, pikirnya. Raine tetap diam, tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Snow. Sekalipun ada, kita tidak punya buktinya. Dillon merasa kehilangan arah, tatapan matanya semakin gelap saat ia memahami apa yang dimaksud Snow. Idenya bagus, tetapi tidak memiliki bukti sungguh disayangkan, pikir Dillon. Kita tinggal cari buktinya saja. Wajah Snow berseri-seri, tahu bahwa ayahnya sudah mengetahui idenya. Lihat, Dillon mengulang, meskipun kata-katanya terhenti setelah suku kata pertama diucapkan. Tatapan mata saling bertemu di antara mereka, Dillon terdiam dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa lama, ia bangkit dan kembali ke ruang kerjanya, meninggalkan mereka yang ada di meja makan dengan ekspresi bingung di wajah mereka.
Ibu, apakah ayah? Apa maksudnya? Jangan tanya aku. Aku tidak tahu apa-apa, gerutu Karen. Raine menoleh ke arah James, hanya untuk melihat bahwa James sedang menatap Snow, matanya dipenuhi kerinduan. James mengerti apa yang dimaksud Snow dan Dillon. Untuk pertama kalinya, ia juga menyadari betapa cantiknya Snow. Tampaknya dia tidak naif. Snow menatap James dengan dingin sebelum berbalik untuk naik ke atas, setelah berhasil mencapai tujuannya. Ayahku mempercayaiku. Sekarang, aku hanya bisa menunggu kabar baik. Keesokan harinya, matahari bersinar terang di langit. Nicole tiba di Riddle Corporation seperti biasa, diikuti Lulu di belakangnya. Nicole, kamu kelihatannya tidak sehat, kata Lulu. Tidak apa-apa, Nicole menepisnya sambil menggelengkan kepala dan menggigit bibirnya dengan gelisah, berpura-pura tenang. Nicole tahu bahwa akan memalukan untuk memberitahu Lulu bahwa ia tidak bisa tidur nyenyak malam sebelumnya karena mimpi yang dialaminya, yang semuanya tentang Jared. Selain itu, mimpi itu adalah tentang pernikahan mereka. Saat Nicole mengenang kembali rincian mimpinya yang jelas, dia bisa merasakan pipinya memanas karena malu.